Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivan Adriansyah dan ini teman saya. Nama saya Akmal Barik Aslim. Kami dari D4 OT tingkat 3 kelas B. Eh, di sini kami akan melakukan wawancara. Jadi kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kami pada matkul metodologi penelitian kuantitatif. Jadi nanti kami melakukan wawancara untuk penelitian dengan judul eksplorasi pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa okupasi terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa OT di Poltekkes Surakarta. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Gimana Mas? Mohon maaf tadi putus-putus. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalan ya. Oh iya, kenalin nama lengkap saya Tiara Centrino Sutiono, usianya 19 tahun, biasa dipanggil Cecen. Terus sekarang saya berkuliah di jurusan okupasi terapi D4 tingkat 2 semester 4. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Apakah Tiara ini menggunakan media sosial? Gimana Mas? eh, apakah Tiara ini menggunakan media sosial? Iya, pakai. Untuk media sosialnya, apa saja sih yang sering digunain sama Tiara itu? Sebenarnya media sosial sih banyak ya yang ada di HP. Cuma yang frekuensinya paling banyak saya gunain itu TikTok, terus Twitter, WhatsApp, sama Instagram. Itu aja. Terus untuk screen time pemakaian media sosial dalam sehari-hari itu mungkin bisa di lebih detailkan lagi. Satu hari itu screen time-nya berapa jam ya? Tergantung sih Mas, kalau misalkan kayak dalam waktu kuliah itu bisa kurang dari 5 jam sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini karena kuliahnya itu lagi butuh device, jadi screen time HP kayaknya lebih banyak. Jadi kalau misalkan dikira-kira lebih dari 5 jam itu kayaknya ada. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, Tiara itu sering pakai media sosial nggak sih pada saat perkuliahan dan pada saat mengisi waktu luang itu? Nah, kemudian hal apa aja sih yang Tiara lakuin kalau baru on di media sosial gitu loh? Maksudnya perkuliahan itu saat perkuliahan sedang jalan, terus saya main sosmed atau gimana, Mas? Iya, seperti itu. Oh, berarti kayak lagi ada dosen terus saya buka-buka HP gitu ya. Kalau pas perkuliahan jarang banget sih, kecuali kalau ada spam chat, kan HP-nya saya mode getar biasanya. Terus kalau ada spam chat itu saya langsung buka karena siapa tahu urgent. Tapi di luar itu saya nggak pernah buka sosial media sih kalau lagi kuliah karena takut nggak fokus. Terus kalau di waktu luang justru malah buka HP kan gitu. Terus yang pertama kali saya cek kalau misalkan lagi di luar rumah tuh biasanya tuh Twitter dulu karena itu kan yang nggak require audio, cuma cuma gambar aja dan visual gitu ya. Jadi eh, saya kalau di luar maksudnya di luar rumah gitu tuh kegiatannya bukanya tuh yang di Twitter sama Instagram biasanya. Tapi kalau udah di rumah bukanya TikTok sama YouTube tuh sama WhatsApp juga sih. Kalau WhatsApp sering sih baik di luar rumah atau pas di rumah gitu. Terus apa yang dilakuin ya lihat berita yang lagi tren aja sih terutama di Twitter atau lihat kan ini kan saya kan suka K-pop gitu, ngestok apa yang baru gitu loh di Twitter.
gitu. Nah, baik mungkin aku lanjut ya. Nah, menurut kamu sendiri itu dengan adanya media sosial tadi tuh memiliki pengaruh terhadap peranmu sebagai mahasiswa nggak? Nah, kalau misalnya ada, bisa dijelasin apakah itu pengaruh positif ataupun negatif? Ya, kalau menurut saya sih pengaruh baik buruknya ada semua sih, Mas. Kalau baiknya itu, jadi saya bisa lebih awas sama aware gitu loh, dan juga informasi tentang terapi okupasi ini bisa dengan mudah saya dapetin lewat media sosial sebenarnya kayak gitu. Walaupun dengan bahasa yang terbatas ya, karena kan belum banyak literatur okupasi terapi di bahasa Indonesia gitu. Tapi pengaruh buruknya juga ada karena di sosial media itu lebih banyak entertain daripada education. Sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Cuma kalau di algoritma saya tuh lebih banyak entertainnya. Nah itu kadang saya juga masih males-malesan sama kesulitan manage gitu loh. Nah jadi ya kadang kalau misalkan nyaman banget HP ya seharian bisa nggak produktif gitu. Cuma akhir-akhir ini udah nggak separah dulu sih. Dulu tuh yang males-malesan banget juga pernah. Apalagi pas zaman-zaman COVID itu. Nah, baik tadi kan kamu udah ngejelasin tuh. Aduh. Baik tadi kamu kan udah ngejelasin tuh kayak pengaruh positif sama negatifnya ya. Nah, menurut kamu kan sebagai mahasiswa itu lebih condong kemana sih pengaruhnya? Positif atau negatif? Kalau saya lebih condong ke positif sih ya jujur. Sebagai peran sebagai apa maksudnya saya memandang sebagai seorang mahasiswa gitu karena eh, jurusan OT ini tuh kayak perlu banget update apa yang lagi kejadian di dunia kesehatan akhir-akhir ini gitu loh. Dan terus juga kan kalau berhubungan sama klien kan kita harus ada bahan gitu loh kayak mau ngomongin apa gitu. Jadi apa yang kita baca di media sosial itu menurut aku penting buat bisa jadi bahan kita ntar ngobrol sama pasien atau menelaah suatu kasus kayak gitu gitu sih. Jadi lebih banyak positifnya sih kalau kata aku. Sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Cuma kalau untuk aku lebih mending ada sosmed daripada nggak ada. Oh iya, tadi kan kamu udah nyebutin tuh apa tren atau viral yang ada di Twitter ya. Sama kamu ngikutin K-pop gitu. Nah, kan di Twitter itu biasanya banyak thread Iya. yang apa ya ngejelasin kayak misalnya dia nih lagi kuliah di luar negeri gitu. Misalnya kayak di Malaysia, di Australia ataupun di Amerika sana. Nah, menurut kamu sendiri itu kayak tren viral itu Mm. mempengaruhi eh, produktivitas kamu sebagai mahasiswa enggak? Kayak misalnya mempengaruhi motivasi belajarmu atau akademikmu gitu? Iya Mas. Sebentar, ini tadi nyinggung soal mahasiswa yang kuliah di luar negeri bukannya? Soalnya tadi agak putus-putus. Iya, yang kayak tren yang viral atau kayak konten yang lagi viral kan banyak tuh di Twitter yang kulihat juga kayak mahasiswa yang lagi kuliah di luar negeri. Hmm. Iya, kalau dari apa sih pandangan aku ya jujur itu kalau untuk aku karena aku anaknya tuh suka FOMO dan sering anxious itu pencapaian-pencapaian orang kayak gitu tuh jujur kadang bikin aku makin nggak produktif gitu loh. Kayak gitu kalau bagi aku sih ya. Jadi karena aku lebih banyak nggak kepicu dan justru khawatir karena hal itu, aku justru malah menghindari hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, alternatifnya itu tuh aku gunain sosial media yang emang kayak aku filter sendiri gitu loh Mas, kayak pencapaian orang yang memang pengen aku lihat gitu loh. Jadi pencapaian orang-orang yang aku nggak peduli tuh nggak usah aku lihat gitu loh. Soalnya dengan aku lihat pencapaian orang yang aku kenal nih, justru aku malah lebih termotivasi gitu loh, karena orang-orang itu ada di sekitar aku kayak gitu. Gitu sih. Berarti kayak misalnya
ada suatu konten yang viral gitu terus kamu nggak tahu itu siapa mungkin berarti kamu bisa memilah itu kamu ikutin atau enggak gitu ya berarti. Ya, kalau sekarang karena aku baru tahu, maksudnya waktu pertama kali main sosmed kan nggak tahu kalau ternyata emang algoritmanya sosial media tuh bisa dipilih sesuai yang kita mau gitu. Nah, setelah aku tahu ya akhirnya aku milih konten-konten yang aku memang suka aja gitu loh dan emang yang bermanfaat buat aku karena kan yang mungkin aku suka belum tentu orang lain suka juga yang bikin orang lain kepicu buat semangat gitu juga belum tentu memicu aku semangat juga gitu loh jadi aku sesuaikan aja sih sama kebutuhan aku gitu. Nah, tadi mungkin aku lanjut. Kan tadi kamu nyebut tuh ya kayak suka K-pop. Nah, misalnya kalau yang viral itu K-pop itu malah bikin kamu mempengaruhi apa? K-pop itu mempengaruhi produktivitasmu nggak? Kan tadi kok misalnya kalau konten-konten nggak yang kamu kenal tuh, nggak kamu kenal tuh bakal menurunkan produktivitasmu. Nah, kalau untuk K-pop sendiri itu gimana ya? Ya, jadi tadi kan aku udah mention kalau pencapaian orang-orang yang nggak di sekitar aku tuh justru malah nggak bikin aku senang, nggak bikin aku semangat gitu loh. Cuma itulah kenapa aku memutusin buat milah-milah mana yang mau bikin aku seneng gitu loh. Karena dulu tuh waktu masih suka fanatik banget sangat sama K-pop tuh justru bikin aku nggak produktif gitu, kayak ngikutin hidupnya seleb banget gitu loh. Jadi kan kayak kesannya kan aku fans yang fanatik gitu ya. Nah sekarang kalau akhir-akhir ini sih ngikutin tuh kayak cuma buat asik-asikan aja gitu loh kan maksudnya nonton K-pop itu kan seru ya kan visual mereka kan enak dipandang gitu jadi buka Twitter tuh kadang tuh cuma biar nyegerin mata aja gitu loh jadi bukan buat pencapaian apa segala macam kalau soal pencapaian sih adalah beberapa influencer atau teman-teman terdekat yang memang aku jadiin role model gitu loh jadi orang-orang di K-pop ini tuh cuma buat pemanis aja gitu sih. Terus juga kan kalau ada berita-berita yang viral kemarin kan ada tuh selebriti yang habis suicide gitu kan. Itu kan harusnya kalau aku fanatik banget, aku bakal sedih sampai sekarang gitu kan. Cuma aku nggak yang terlalu sampai kayak gitu sih. Berarti nggak terlalu terpengaruhi juga ya sama apa yang lagi viral Iya, gitu ya. kalau aku kalau aku Terus, sih enggak ya. oh ya. Mm. Terus untuk penggunaan media sosial tadi kan banyak ya yang kamu gunain. Menurut kamu Iya. beban pekerjaan sebagai mahasiswa tuh dapat jadi lebih ringan atau lebih membebani sih kalau misalnya kita menggunakan media sosial gitu dalam konteks produktivitas sebagai mahasiswa? Kalau menurut aku ya, karena sekarang media sosial yang dulunya cuma dimanfaatin buat entertain, sekarang juga bisa jadi ladang buat mahasiswa cari pengetahuan juga. Justru tuh menurut aku malah sosial media ini tuh perlu, apalagi buat sebagian orang-orang yang memang cara belajarnya tuh katakanlah pakai video-video yang ada juga ada masanya sendiri orang yang suka ngajarin ngedit atau apa sih ngajarin matematika bahkan ada kok yang orang-orang tuh nge-share tips-tips ngerjain soal di UTBK nah kayak gitu kan juga bisa jadi manfaat kan buat teman-teman lain ataupun baik yang masih sekolah maupun mahasiswa karena kan uh, apa yang diajarkan orang-orang di luar sana di TikTok itu kan nggak terbatas soal itu aja gitu loh jadi kalau untuk saat ini justru dengan adanya media sosial itu malah membantu karena itu juga bisa kayak memisahkan mahasiswa atau mungkin orang-orang di luar sana yang belum dapat keuntungan atau kesempatan opportunity buat kuliah tapi masih bisa ngerasain belajar gitu loh meskipun cuma dari media sosial aja gitu. Kalau menurut aku sih mending ada terus gitu loh. Kalau aku sih ya. Aku mau nanya nih, eh, buat sebentar-sebentar. Kita kan pasti punya godaan yang berat ya buat buka media sosial. Sedangkan kamu tadi kan udah apa
memilah feeds atau konten apa yang sesuai buat kamu. Contohnya kayak feeds pelajaran kayak gitu. Konten-kontennya ya kurang lebih seperti edukasi seperti itu. Nah, eh, terus strategi kamu itu gimana sih supaya bisa fokus pada tugas kuliah dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu di luar kuliah gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut ya. Oke Mas, jadi ini tadi tanya gimana aku bisa konsisten milih konten-konten yang sesuai sama yang aku suka ya. Soalnya tadi agak putus-putus. Enggak, jadi aku tuh nanyanya lebih ke strategi ya. Gimana sih strategi kamu supaya kamu itu bisa tetap fokus buat buat pada tugas kuliah gitu loh. Maksudnya gimana strategi kamu supaya bisa fokus terhadap perkuliahan. Nah, sedangkan godaan membuka sosmed itu kan pasti ya sangat berat. Nah, sedangkan di satu sisi konten sosmedmu itu sudah kamu batasi kontennya pendidikan dan juga edukasi seperti itu. Oh, strategi biar aku tetap fokus kuliah gitu ya. Berdasar apa karena tadi aku ada konten di sosial media yang aku suka gitu kan. Kalau aku tuh cara biar aku tetap mau kerja tuh kayak harus dikasarin dulu dalam tanda kutip ya. Maksud aku tuh dikasarin jadi tuh aku tuh kayak eh, nakut-nakutin diri aku gimana kalau aku tuh nggak jadi yang paling pinter di kelas gitu loh. Jadi aku tuh bakal takut banget kalau ada orang yang lebih pinter dari aku sebenarnya kayak gitu. Jadi rasa takut itu yang akhirnya bikin aku kayak pengen yang penting aku harus lebih pintar daripada mereka gitu loh. Nah, rasa ambisius itu yang bikin aku tuh masih tetap konsisten di perkuliahan gitu aja sih. Sama kayak apa ya intinya kayak aku tuh mikir ke depan kalau misalkan aku nggak dapet maksudnya nggak jadi yang paling pintar tuh aku bakal nyesel banget gitu loh. Jadi yang bikin aku fokus tuh sebenarnya karena aku takut nggak lebih pintar dari yang lain aja kayak aku pengen jadi yang paling pinter gitu loh di antara teman-temanku. Jadi sebenarnya yang memicu untuk fokus itu sih kayak gitu. Mungkin pertanyaan dari kami itu sudah cukup. Kalau dari Tiara sendiri mungkin ada yang ditanyakan kepada kami atau mungkin kritik atau saran. Kayaknya belum ada sih Mas. Tapi yang diteliti kakaknya ini tuh pengaruh sosial media terhadap produktivitas mahasiswa atau gimana kah spesifiknya itu? Jadi kami ini lebih ke neliti pengaruh media sosial terhadap produktivitas. Nah, sedangkan kan banyak tuh, banyak tadi kan udah dijelasin, kamu udah jelasin juga dampak negatifnya. Nah, justru malah menurut kami itu ada sebagian mahasiswa dengan adanya media sosial ini, produktivitas mereka itu malah terganggu. Kayak produktivitas belajarnya itu kayak malah lebih males. Oh iya nih, di Google kan banyak, jadinya aku nggak usah belajar deh. Besok kalau ada ulangan mungkin aku nyontek dari Google aja kayak gitu loh. Nah, khawatirnya tuh kayak gitu kurang lebih. Oh, oke, paham. Kayaknya itu aja sih yang aku ingin sama mau ngucapin semangat ngerjain tugasnya. Oh ya, Semangat juga kuliahnya. semangat juga kuliahnya. Mungkin mungkin wawancaranya udah cukup ya. Terima kasih udah mau menjadi responden kami. Semoga kuliahnya cepat lulus dan dapat nilai yang bagus. Oh ya, nanti kalau misalnya ada info yang kurang nanti kami tanyakan lagi ya. Iya Mas. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya ya juga. udah. Kasih Tiara. Terima Ya, kasih. ya.